Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, salah satu dari santri Aswaja, tentu saja ini muridnya Sani Uye. Dia bertanya tentang bid'ah kepada Sani Uye yang dikatakannya pakar. Nah, coba kita simak dulu, tonton dan simak dulu sobat-sobat pertanyaan dari santri tersebut. Kami salah satu dari pelajar Aswaja ingin menanyakan sebuah kejanggalan yang ada pada otak kami kepada salah satu pakar Aswaja yang kami bingungkan. Sebenarnya ini adalah bid'ah itu tersendiri itu apa? Ada apa enggak sih bid'ah itu? Jadi sobat-sobat, santri tersebut bingung katanya. Kok seolah-olah di Aswaja ini tidak ada bid'ah. Dan dia bertanya kepada pakarnya. Nah sobat-sobat, jawaban Sani Uye, kalau saya nilai yang dicontohkannya itu tidak relevan, tidak selaras dengan bid'ah yang dimaksud oleh Rasulullah. Nah, baiklah sobat-sobat, kita dengar saja bagaimana jawaban Sani Uye yang disebut oleh santrinya sebagai pakar. Nah, kita dengarkan dulu sobat-sobat. Bacakan referensi yang ada di dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Ini karya daripada Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Jadi bid'ah itu adalah melakukan sesuatu yang belum ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bid'ah itu terbagi menjadi 5 bagian. Di antara contoh bid'ah yang wajib adalah menyibukkan diri untuk mempelajari ilmu nahwu, yang mana dengan ilmu nahwu itu kita bisa memahami firman Allah Subhanahu wa taala atau Al-Qur'an, dan juga bisa memahami sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan perkara wajib. Untuk perkara bid'ah atau perkara baru yang haram itu memiliki beberapa contoh. Contoh dari perkara baru atau bid'ah yang haram adalah mazhabnya Qadariyah. Aliran Qadariyah yaitu aliran yang tidak mempercayai ada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau contoh lagi perkara bid'ah yang haram itu apa? Yaitu membolak-balik bacaan ayat suci Al-Quran. Itu contoh bid'ah teman-teman ya. Perkara baru yang tidak pernah dilakukan di zaman Nabi dan melanggar kaidah syariat, dan itu masuk dalam kaidah yang haram gitu teman-teman ya. Contoh, ada orang yang ngaji Al-Quran bahwasanya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Dibaca wal yaumil akhir. Ini bid'ah teman-teman ya. Nah jadi sobat-sobat, dalam pandangan Aswaja, bid'ah itu dibagi 5. Ada yang wajib, haram, ya samalah dengan hukum fikih yang 5 itu. Ya, kemudian dijelaskan. Ya, yang mengherankan, yang tidak masuk logika, contoh-contoh yang disampaikan oleh Sani Uye mengenai bid'ah yang haram, bid'ah yang wajib. Dua ini yang dia beri contoh, fokusnya pada bid'ah yang dianggap wajib dan
haram. Yang pertama, ajari atau menuntut ilmu nahwu sorof. Ini katanya bid'ah yang wajib. Tetapi di penjelasan berikutnya dia katakan ini perkara wajib. Ya memang, sebenarnya belajar itu wajib. Sesuai dengan sabda Nabi, tolabul ilmi paridotun ala kulli muslimin wa muslimah. Nah, kan jelas menuntut ilmu itu wajib. Ini wajibnya umum. Ilmu apapun itu, utamanya ilmu agama, termasuk nahwu sorof tadi. Anehnya, kok ini dijadikan sebagai contoh bid'ah yang wajib? Ya memang wajib, bukan bid'ah. Nah, kemudian dia mencontohkan bid'ah yang haram. Katanya, dia contohkan ya firqoh-firqoh atau sekte-sekte atau paham-paham atau aliran-aliran seperti Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah. Ini bukan bid'ah. Ini jelas menyimpang, pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang sesat. Kacau kan? Cara mereka memahami bid'ah. Bid'ah dibagi-bagi saja sudah menyalahi sabda Rasulullah. Karena bid'ah yang dimaksud oleh Rasulullah ya hanya satu, yaitu dalam hal amal ibadah. Amal ibadah biasanya ada ritual, ada semacam upacara. Contohnya ya tahlilan yang jelas-jelas. Itu kan ada ritual-ritualnya. Dari baca Quran, baca Yasin, tahlil, kemudian kirim pahala dan kirim doa. Ini terus-menerus dilakukan seperti itu. Itu yang dimaksud ritual. Dan itu adalah bid'ah yang nyata. Kalau menuntut belajar ilmu nahwu sorof, itu wajib, bukan bid'ah. Aliran-aliran seperti Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, itu jelas aliran sesat, bukan bid'ah. Kemudian dia memberikan contoh juga yang haram. Dia menjelaskan bahwa membolak-balikan ketika membaca Al-Quran, atau katakanlah salah dalam membaca Al-Quran. Dia mengambil contoh dari bacaan saya, sobat-sobat. Ya memang saya akui ada kesalahan dalam hal saya membaca. Namun, ini kan manusiawi. Manusia itu pasti ada salah, lupa, dan hilaf. Kesalahan membaca itu bukan bid'ah. Setiap orang yang namanya manusia punya potensi salah. Begitu juga dalam membaca. Kan aneh. Ya, sifat manusiawi ya yang bisa terjadi dengan siapapun dikatakan bid'ah. Nah, inilah sobat-sobat. Contoh-contoh ya sama seperti yang pernah saya bahas. Ya, pernah Sani Uye membahas masalah bid'ah juga. Dan saya sudah memberikan tanggapannya di konten yang ini, sobat-sobat. Kembali saya katakan, contoh yang dibawakan oleh Sani Uye itu bukan bid'ah.
melainkan perkara yang wajib, perkara yang jelas sesat, perkara sifat manusia yang memang punya potensi salah, hilap, dan lupa. Dan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan seperti itu. Kecuali orang tersebut menyengaja berbuat kesalahan. Kesimpulannya ternyata memang pandangan Aswaja ini mengenai bid'ah sangat jauh dari yang disabdakan oleh Rasulullah. Yang tidak bid'ah mereka katakan bid'ah, yang bid'ah mereka katakan sunnah. Seperti tahlilan. Kan jelas tahlilan itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, para istrinya, sahabat. Dan kalau kita baca sejarah para wali, ini dimulai ketika para wali berdakwah di Pulau Jawa. Nah, terjadilah sinkretisme. Mereka para wali mewarnai kebiasaan yang diwarisi masyarakat dari agama Hindu. Setiap ada yang meninggal, mengadakan acara, dan diwarnai oleh wali, khususnya Sunan Kalijaga. Meskipun Sunan Ampel keberatan, karena nanti akan menjadi bid'ah. Dan ini menjadi kenyataan sampai hari ini. Tetapi sobat-sobat, pihak Aswaja mengatakan ini bid'ah yang sunnah. Sedangkan contoh-contoh yang mereka adakan ternyata bukan bid'ah. Nah, jadi jelas sobat-sobat, cara berpikir mereka, cara pandang mereka memang sangat jauh dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai bid'ah. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.